Oke. Saya selanjutnya bertugas untuk menyampaikan terkait dengan surat pertanggungjawaban, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi ada, mungkin teman-teman juga sudah tahu ada berapa jenis ya yang pernah ngisi. Ada 2 jenis. Yang pertama surat pernyataan kebenaran data kelahiran, dan yang selanjutnya surat pernyataan kebenaran pasangan suami istri. Kalau di aturannya bunyinya begitu, tapi perkembangannya sekarang judulnya jadi agak berubah sedikit. Surat pernyataan perceraian, perkawinan strip perceraian tidak tercatat. Jadi sekarang bukan kebenaran data pasangan suami istri lagi, tapi perkawinan atau perceraian yang tidak tercatat. Itu dikaitkan lagi nanti dengan kartu keluarganya itu. Ya. Baik, jadi sebelum saya masuk ke situ, ya, sebelum saya masuk ke sini, Bapak Ibu, kira-kira formulir yang paling sering dipakai itu formulir apa aja? Ada 3 yang paling sering dipakai. F101 itu formulir biodata penduduk ya. Itu yang isinya banyak, termasuk pekerjaan, jenis pekerjaan itu ada 89 jenis. Di situ kita harus isi semua. Itu formulir biodata penduduk, tapi sebagian besar penduduk Indonesia sudah diisi. Ya, kita ini udah diisi. Yang benar-benar mengisi dari awal itu nanti adalah seperti orang-orang yang tadinya tidak memiliki dokumen kependudukan. Itu akan mengisi formulir biodata penduduk. Seperti anak-anak di panti asuhan, itu juga harus diisi formulir biodata penduduk, itu panjang banget itu. Nah, kemudian F102 itu formulir tentang F102 itu pendaftaran peristiwa kependudukan. Jadi peristiwa kependudukan kan namanya juga Dukcapil ya. Tadi Bapak Ibu ada yang dijelaskan Bung Suwandi tadi. Kegiatannya ada 2, pendaftaran penduduk, kemudian pencatatan sipil. Maka formulirnya juga ada 2. Selain biodata tadi, untuk biodata masing-masing warga negara Indonesia, yang kedua adalah F102 ini, yaitu pendaftaran penduduk. Pendaftaran penduduk kegiatannya itu ada terkait dengan kartu keluarga, itu yang paling banyak ya. Ada 11 kegiatan di situ, mulai membentuk keluarga baru, penggantian kepala keluarga, pisah kakak, pindah datang, WN keluarga negara dari luar negeri karena pindah, kemudian rentan adminduk, menumpang dalam kakak, dan sebagainya. Ada banyak ya. Yang terkait KTPL, ada KTPL baru, pindah datang, hilang atau rusak, perpanjangan ITAP atau izin tinggal tetap ya, karena kalau orang warga negara asing dia KTP-nya masanya berbeda dengan kita ya. Kalau kita seumur hidup, kalau WNA yang punya KTP, dia masa KTP-nya berlaku KTP-nya sesuai dengan masa izin tinggal tetapnya. Jadi ada di kependudukan itu perpanjangan ITAP. Kemudian perubahan status kewarganegaraan itu ada sendiri, luar domisili dan transmigrasi ya. Jadi ada tersendiri kepengurusan KTPL-nya. Kemudian yang ketiga, kartu identitas anak baru, hilang atau rusak, perpanjang ITAP karena ada juga KIA untuk warga negara asing, anak-anak warga negara asing maksudnya, dan lainnya. Yang keempat ada perubahan data, kartu keluarga, KTPL dan KIA. Nah, itu yang di pendaftaran penduduk yang tadi dijelaskan itu ya. Jadi formulirnya itu hanya 1, yaitu F102. Di formulir itu kita mengurus apapun ya, cuma itu 1 ya. Sekarang udah disatukan, dulu sih banyak gitu ya. Ngurus ini formulirnya apa gitu, banyak. Sekarang udah 1. Itu salah satu kemajuan lah ya. Nah, kemudian yang kedua, yang untuk catatan sipil adalah formulir F201. Nah, itu yang ibu-ibu sering ya mungkin ya, formulir F201. Karena di situ ada pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI. Di sana ada 16 peristiwa penting yang dicatatkan di catatan sipil, mulai dari tadi yang dijelaskan, pengesahan, pengakuan anak, pengangkatan anak, akte kelahiran dan sebagainya ya. Peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian dan seterusnya, itu total ada 16 ya, termasuk
pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NKRI, karena ada juga warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri, baik dengan sesama WNI maupun dengan orang asing atau WNA yang dari luar negeri, karena mereka punya kewajiban untuk melapor. Ketika sampai di Indonesia mereka harus lapor. Nah, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita itu menikah di luar negeri, kemudian mereka merasa sudah lapor ke kedutaan, sampai di Indonesia tidak lapor ke Dukcapil. Ya, itu banyak, nanti repot karena di undang-undang itu dia waktunya hanya 30 hari. Jadi 30 hari setelah kedatangan harus sudah melakukan pelaporan peristiwa perkawinan di luar negeri.